Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Paprika, PAP Beretorika. Bersama saya, Ica Selina Fatika Sari sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini kita mau bincang-bincang aja nih, bincang-bincang santai bareng Mbak Kusna mengenai prestasi dan organisasi. Mbak Kusna, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih Mbak? Oke, kesibukannya sekarang mungkin baru aja pulang dari magang ya. Karena saya ini semester 4 itu udah mulai magang. Selain itu juga ikut organisasinya cuma satu sekarang. Udah dikerucutin ya kan. Dari awalnya dulu semester-semester sebelumnya terlalu overload paling ya. Sampai 3-4 organisasi. Sekarang cuma satu di BEM UNS. Karena mungkin aku sendiri ngerasa diamanahin untuk menjadi seorang menteri. Maka dari itu tanggung jawab yang berat harus dilakukan dengan fokus juga gitu. Mbak Kusna selama kuliah ini pernah mengikuti lomba apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, kalau aku sendiri lombanya tuh terlalu random ya. Kayaknya semuanya udah pernah aku cobain sih. Dari mulai debat, LKTI, bisnis plan, terus kemarin juga alhamdulillahnya qadarullah dikasih kesempatan buat dapat pendanaan PKM juga. Tapi itu bagian PKMPI, pengembangan iptek gitu. Ini dulu Mbak Kusna saat jadi mahasiswa baru itu pernah gak sih Mbak kepikiran untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, ini pertanyaannya menarik banget teman-teman semua. Jadi dulu aku itu nggak pernah sedikit pun tersirat untuk jadi mapres gitu. Itu tuh kayak ngalir-ngalir aja gitu. Jadi memang awalnya kan batu loncatan pertama itu ketika lolos pendanaan PKM tuh. Terus habis itu kebetulan dosen pembimbingku itu beliau itu sangat luar biasa sekali ngebimbing saya sampai ngedidik saya itu jadi orang yang benar-benar punya jiwa-jiwa apa ya semangat dalam ikut lomba dan mungkin karena faktor lingkungan juga itu sangat mempengaruhi karena teman-teman saya kebetulan semua itu kayak orang-orang yang antusias untuk mengikuti perlombaan gitu. Betul, jadi karena lingkungan dan dukungan dari dosen pembimbing, akhirnya ya ada jalannya aja untuk bisa jadi mapres kayak gitu. Itu pun kepikiran jadi mapres itu em, setelah udah ada sounding pamflet mapres itu baru kepikiran itu. Sebelumnya enggak. Jadi karena teman-teman yang suportif, terus dosen pembimbingnya juga, terus Betul, termotivasi gitu. betul. Nah, terus kan ini Mbak, menurut Mbak Kusna sendiri cara menciptakan efektivitas belajar di tengah kesibukan itu gimana sih Mbak? Oke. Kalau aku sendiri itu pasti ya menyempatkan minimal sehari itu 1 jam. 1 jam itu untuk baca buku ataupun apa namanya ya ngelihat konten-konten yang aku suka gitu. Jujur sekali aku tuh orang yang suka itu untuk nonton konten-konten YouTube gitu. Jadi misalkan nih aku udah punya referensi untuk ngelihat tontonan-tontonan apa atau misalkan scroll Twitter apa gitu. Itu aku sering baca itu. Kalau seumpamanya memang lagi nggak punya buku yang buat aku baca, itu biasanya gitu. Kalau dulu sebelum aku magang itu kan pasti masih ada tanggung jawab tugas gitu kan. Aku berusaha untuk ketika hari itu ada tugas, aku akan berusaha untuk menyelesaikannya pada saat itu juga. Dalam hari itu juga. Misalnya kalau tidak membutuhkan tag atau kelompok itu kalau misalkan kayak bikin makalah atau jurnal kayak gitu bukan jurnal sih kayak misalkan dalam bentuk mikir gitu aku berusaha untuk menyelesaikannya pada saat itu juga karena ya mungkin berusaha untuk sadar diri aja sih karena ada banyak hal yang harus aku kerjakan jadi karena memang mengutamakan akademik maka dari itu ketika ada tugas saya berusaha untuk mengerjakannya pada saat itu juga gitu. Soalnya biasanya nih kebanyakan kerjanya mepet deadline ya. Nah itu mungkin bisa belajar dari Mbak Kusna untuk mengerjakan di hari itu juga gitu. Nah Mbak Kusna gimana sih caranya ikut aktif dalam berorganisasi tapi juga di bidang akademik itu bagus gitu? Oke, yang pertama yang pasti itu quality control untuk diri sendiri gitu. Kita itu nggak boleh teman-teman untuk punya rasa FOMO gitu. Pastikan ketika kita itu ingin mengikuti sesuatu, kita harus tahu urgensinya itu apa. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari kegiatan itu. Jadi nggak usah FOMO. Misal, ada open tender PKKMB, ada open kepanitiaan ini. Karena temennya ikut. Jadi kayak, masa temanku ikut, aku nggak ikut. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus bisa selektif.
ngelihat kemampuan diri sendiri juga itu. Pertama quality control, yang kedua time management juga tentunya. Pastikan esok hari itu kita mau ngapain gitu. Tapi aku sejauh ini nggak yang kayak sibuk banget, itu nggak, jarang. Aku masih banyak kok waktu untuk nongkrong sama teman-teman, jalan-jalan, beli makanan yang aku suka, itu sering banget gitu. Banyak waktu luangnya, banyak waktu rebahannya justru malah. Berarti tergantung gimana kita menata kesibukan aja sih. Kalau seumpamanya kita rasa udah overload ikut banyak kegiatan, ya udah cukup berhenti gitu. Betul banget, karena kita ini di sini di UNS dibiayain sama orang tua bukan untuk menjadi budak organisasi teman-teman, tapi untuk menjadi mahasiswa yang berintelektual dan memiliki ilmu yang berkualitas juga gitu. Nah, jadi soalnya saya jadi dapat ilmu baru juga. Soalnya saya kadang FOMO gitu loh Mbak, kayak wah ini teman saya ikut ini, saya jadi pengen, terus kayak ini keren, kayaknya aku harus ikut ini deh gitu. Jadi saking sibuknya nanti jadi kayak tugas-tugasnya terbengkalai gitu. Itu jadi susah banget buat ngatur, dan sekarang udah dapat tips dari Mbak Husna. Ambil baiknya aja. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kan Mbak Husna kan ikut organisasi ya, Dia betul. dan mungkin beberapa orang yang ikut organisasi itu lalai sama akademiknya dan lebih mementingkan organisasinya, mungkin kayak sibuk organisasi jadi akademiknya lupa. Nah itu Mbak Husna di organisasi itu pernah nggak sih menemui orang yang seperti itu, dan bagaimana caranya memberitahu agar dia itu fokus ke akademiknya? Oke. Mungkin aku orangnya nggak begitu ikut campur urusan orang lain sih sebenarnya. Itu hak dia gitu kan. Cuman mungkin kalau memang kondisinya dia itu misal staffku gitu, misalkan di KRIA, di kementerianku sendiri, itu ya mungkin aku ingetin aja sih, kayak ini was nih, udah pada ngerjain tugas belum? Udah pada udah belajar belum gitu. Kebetulan sejauh ini alhamdulillahnya aku ada di lingkungan yang support banget untuk hal akademik gitu, terutama di BEM UNS. Di BEM UNS itu kalau seumpamanya memang kita lagi UAS, UTS kayak gitu, humanisnya tuh tinggi banget gitu. Jadi kalau seumpamanya lagi rapat kementerian atau apapun, memang kalau memang lagi keadaan UAS kayak gitu ya kita cancel, kita undur gitu. Sekali lagi memang, apalagi pokoknya kalau misalkan kita ngerasa itu tempat yang tepat gitu, itu insya Allah semuanya bisa bisa diatur dengan baik kok. Tapi kalau ada juga sih yang kayak organisasinya tuh mantap banget, tapi akademiknya tuh dikesampingkan kayak gitu, sering cabut kelas dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kalau memang itu konteksnya teman deket sih, aku bisa itu sih kayak nyenggol dikit gitu kan. Ya mungkin biasanya aku suka ngebercandain gitu sih, kayak percuma banget kamu ikut organisasi so keren di depan tapi akademiknya hancur gitu kan. Menurutku kita lebih keren ketika bisa dapat IPK yang bagus dibandingkan kita punya nama besar gitu. Nah teman-teman, jadi itu tadi topik kita pada hari ini. Dan kesimpulannya adalah kita harus tetap mementingkan akademik kita ya, karena tujuan kita untuk berkuliah itu yaitu untuk belajar. Mungkin topik kita pada hari ini bincang-bincang begitu saja. Terima kasih kepada Mbak Husna yang telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.